pada hari ini Ibu akan memimpin doa. Marilah kita berdoa dengan keimanan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih untuk waktu yang kesediaan kalian semuanya sudah mau bersedia datang ke sini untuk hari ini kita mengikuti konseling kelompok. Nah, tadi anak-anak kan bilang belajar matematika ya sebelum datang ke sini. Kira-kira tadi lancar atau tidak mata pelajarannya? Ya, lumayan lancar, begitulah. Oh iya, baiklah ya. Setelahnya mengajar dengan santai, jadi kalau tidak. Oh iya, baiklah kalian ini gurunya mengajar dengan santai, kalian juga bisa bersemangat dalam belajar ya. Iya, Ibu. Sebelum kita mulai konseling kelompok kita, di sini kita akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Jadi perkenalkan nama ibu itu Helena. Kalian bisa memanggil ibu dengan nama ibu Helena. Dan ibu juga di sini itu sudah mengajar selama kurang lebih 2 tahun. Ibu di sini meminta kesediaan kalian untuk memperkenalkan nama kalian masing-masing. Ibu mulai dari sebelah kiri ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Patricia Jeniki, bisa dipanggil Jeniki. Baik, perkenalkan saya Melani Nurhayati, bisa dipanggil Melan. Perkenalkan, nama saya Fiani, biasa dipanggil April. Perkenalkan, nama saya Nurhitra Pembacaan, biasa dipanggil Pak. Perkenalkan, nama saya Liana Utule, bisa dipanggil Liana. Oh iya. Nah, Jenny, Mela, April, Iva, dan Liana ya. Oke, baik, terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah memperkenalkan nama kalian ya. Di sini Ibu akan melakukan konseling kelompok. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar ataupun mengikuti konseling kelompok sebelumnya. Belum ya. Karena kalian belum pernah mendengarkan ataupun mengikuti konseling kelompok, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan bimbingan konseling di mana kalian peserta didik itu memperoleh kesempatan untuk membahas, memecahkan masalah yang kalian alami masing-masing. Jadi di sini setiap anggota kelompok itu juga akan memberikan pendapatnya, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan nanti masalah yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Jadi apakah anak-anak semuanya bisa mengerti? Kalian bisa mengerti ya. Jadi dalam proses konseling ini Ibu bertindak sebagai pemimpin kelompok, kemudian anak-anak semuanya ini berperan sebagai anggota kelompok. Apakah kalian setuju? Setuju. Di sini kita mempunyai asas-asas yang harus diperhatikan dalam konseling kelompok. Di sini anak-anak datang untuk mengikuti konseling kelompok itu secara terpaksa atau dengan sukarela? Baiklah ya, kalau sukarela. Kalau anak-anak datang dengan kesukarelaan, berarti Ibu harapkan kalian itu bisa menjaga rahasia dari masalah teman-teman yang nanti akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Jadi Ibu harap kalian bisa menjaga rahasia. Jadi keluar dari sini adik-adik semua itu tidak membocorkan masalah ataupun rahasia teman-teman lain kepada orang lain di luar sana ya. Mungkin. Kemudian juga Ibu harap kalian bisa memberikan aktif dalam memberikan pendapat, pertanyaan mengenai masalah-masalah yang teman-teman kalian hadapi, baik itu berupa solusi, mungkin pertanyaan yang masih teman adik-adik semuanya masih merasa kurang paham. Bisa dimengerti? Baik. Jadi selanjutnya itu kita akan melakukan sebelum memasuki tahap inti. Di sini kita akan melakukan ice breaking. Apakah kalian setuju? Setuju. Kalau setuju, kita bisa bantu berdiri ya. Mungkin di sini ada yang mau menyumbangkan ice breakingnya. Saya Ibu. Oh iya, Najeni silakan. Ya, Najeni di depan saja ya, supaya bisa teman-teman lain lihat. Jadi nama ice breakingnya itu
balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Kalau saya misalnya sama yang April, jadi saya sering terlambat datang ke sekolah karena kan masa itu tuh di alam, makanya saya sering terlambat. Jadi kalau saya sering datang terlambat ke sekolah dan saya pikir aku. Baik, adik-adik sudah menyampaikan masalahnya tadi. Jenny gugup saat presentasi di depan kelas. Kemudian Mabel itu suka menunda pekerjaan. Selanjutnya, April itu sering datang terlambat dan bolos. Iva itu masalahnya sering datang terlambat karena rumahnya itu jauh. Kemudian Naliana itu sering terlambat dan tidak mengerjakan tugas ya. Itulah anak-anak semuanya. Ibu. Baik, setelah kalian sudah mengemukakan masalah yang kalian hadapi, di sini Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian semuanya untuk membahas. Kira-kira menurut kalian masalah siapa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Kalau saya kayaknya masalah yang teman terlambat tadi. Oh iya, saya setuju Ibu karena ada 3 teman yang memiliki masalah yang sama, yaitu masalah terlambat. Jadi sebaiknya masalah itu yang harus diselesaikan duluan. Oke lah, kalau begitu ya, masalah terlambat. Apakah anak-anak yang mempunyai masalah terlambat itu setuju? Setuju, Ibu. Setuju ya. Di sini karena kalian setuju, masalah yang kalian hadapi akan dibahas pada pertemuan kali ini. Ibu mau menanyakan kira-kira faktor penyebab yang menyebabkan kalian datang terlambat itu seperti apa? Mungkin dari Laifa terlebih dahulu. Baik Ibu, penyebabnya itu mungkin karena malamnya saya sering nonton drakor itu begadang. Jadi paginya pas saya bangun itu terlambat, sehingga saya sampai di sekolah sudah jam 8 dan paginya sudah ditutup. Kalau Ibu boleh tahu nih, Iva biasanya menonton drakor sampai jam berapa? Biasanya saya nonton drakor itu paling cepat jam 12, paling lama jam 2 ya, 2 malam. Berarti kadang sampai jam 2 ya? Iya. Untuk April, kira-kira penyebab masalahnya apa?
Kalau saya itu sering kumpul dengan teman-teman. Kadang saya juga punya kegiatan di luar itu, sehingga saya lebih memilih bolos. Kadang ada kegiatan organisasi itu yang bentrok dengan mata pelajaran juga itu. Oh iya. Baik, selanjutnya Liana. Kalau saya itu saya membantu orang tua di pasar berjualan itu sampai di mana, dan kalau pulang dari jualan itu ibu saya bisa main game sampai jam 2 jam 3 gitu ibu. Dan kalau saya bangun itu kerja tugas sudah pagi, dan kalau mau berangkat sekolah sangat lambat. Jadi permasalahannya Liana ini karena Liana itu masih membantu orang tua di pasar sampai dengan tengah malam. Terus setelah pulang juga Liana itu tidak langsung tidur tapi masih main game, sehingga mengakibatkan Liana itu paginya datang ke sekolah terlambat. Baiklah, karena anak-anak semuanya, ketiga teman kalian sudah mengemukakan penyebab dari masalah mereka. Di sini ibu memberikan kesempatan bagi teman-teman yang lain, adik-adik yang lain untuk menyampaikan pendapat maupun solusi kira-kira untuk teman-teman kalian ini seperti apa. Saya ibu. Oh ya, silakan aja nih. April, kenapa kamu lebih memilih mengikuti kegiatan organisasi ketimbang kegiatan belajar? Karena di sana itu lebih banyak teman dan ada kegiatan yang lebih asik. Terus itu sama. Baiklah, ibu bisa memahami perasaan kamu. Kira-kira ada lagi yang lainnya? Tidak ada ibu. Terima kasih untuk Najeni yang sudah memberikan pertanyaan ataupun sarannya untuk teman-teman. Baiklah, kalau begitu selanjutnya kita akan menemukan solusi untuk ketiga masalah dari teman kalian ini. Di sini memberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk memberikan saran atau masukan solusi untuk ketiga teman kalian ini. Saya ibu. Jadi baik ibu, kalau menurut saya teman-teman ini harus membuat hal apa yang harus diprioritaskan. Nah, untuk teman Iva dan teman Aprilia itu harus memprioritaskan apa yang harus dilakukan duluan, mana yang lebih penting. Kalau untuk April tadi bilang organisasi atau pelajaran. Nah, kalau untuk Iva sebaliknya memprioritaskan pelajaran dan mengurangi menonton drama Korea. Mungkin itu dari saya. baiknya, terima kasih untuk Jenny yang sudah memberikan masukan untuk ketiga teman kalian. Selanjutnya Namelan. Baik ibu, kalau saya seperti dengan teman Jenny punya, untuk masalah teman April, Iva dan teman Liana. Jadi untuk teman Liana mungkin Liana bisa meminta pengertian dari orang tua Liana, bisa jaga di pasar dari sore sampai jam 9 malam agar Liana itu bisa istirahat. Untuk ke sekolah agar bisa anak Liana datang ke sekolah itu dengan tepat waktu. Dan juga Liana sebaiknya mengurangi bermain game sampai subuh, mungkin bisa membuat jadwal belajar. Itu dari saya. Baik, terima kasih Namelan yang sudah memberikan masukan kepada ketiga teman kalian. Apakah solusi dari kedua teman kalian ini mungkin kalian bisa terapkan ataupun mungkin kalian setuju? Bisa ibu, tapi untuk meminta orang tua membantu berjalan di sore hari, tapi orang tua saya tidak setuju. Baiklah, ibu bisa mengerti ya perasaannya Liana merasa khawatir ketika nanti meminta izin kepada orang tua apakah mereka setuju atau tidak. Nanti untuk meminta orang tua Liana berjualan, Liana coba berbicara dulu. Nanti kalau orang tua Liana mungkin ada penolakan atau kurang setuju, nanti Liana bisa sampaikan kepada ibu untuk ibu bisa melakukan kunjungan rumah ke rumah Liana agar bisa berbicara dengan orang tua Liana terkait dengan masalah ini. Mungkin yang lainnya ada yang ingin kalian tanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Jadi di sini ibu akan memberikan kertas kepada kalian agar kalian bisa menuliskan sesuai kesepakatan tadi kan kalian mau melakukan
membuat jadwal. Nah, di sini Ibu bagikan kertas, nanti kalian kumpulkan. Jadi kalian menuliskan prioritas kalian agar kalian bisa mewakili waktu kalian dengan baik. Kemudian setelah kalian menuliskan itu, kalian nanti bisa kumpulkan ke Ibu. Kemudian nanti kalian bisa menjalankan apa yang sudah kalian tuliskan di situ. Kemudian minggu depan kita akan bertemu lagi di sini untuk mengevaluasi apakah jadwal yang kalian tulis di kertas itu sudah kalian laksanakan dengan baik atau tidak. Dan bagi yang dapat melaksanakan jadwal dengan baik nanti akan diberikan hadiah. Kemudian yang tidak bisa menjalankan jadwalnya dengan baik nanti akan diberikan hukuman. Apakah kalian mengerti? Di sini Ibu akan menambahkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh teman-teman berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh Naapi, Iva, Liana. Jadi kalian semua ketiga teman ini sebaiknya membuat jadwal yang tadi sudah Ibu berikan kertas untuk kalian membuat jadwal. Jadi dengan kalian membuat jadwal, kalian bisa mengetahui prioritas kalian itu apa. Dan Ibu juga tidak melarang untuk April itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar, karena kegiatan yang ada di luar itu memberikan manfaat bagi April. Jadi selagi itu masih positif dan April bisa mengatur waktu dengan baik, Ibu tidak melarang. Baiklah anak-anak, semoga kalian bisa menerapkan jadwal yang kalian sudah buat ya. Baik Ibu, kalian akan coba menerapkannya Ibu. Oke, semangat ya semuanya. Baiklah anak-anak, tidak terasa waktu kita sudah mau selesai dan kita sudah membicarakan banyak hal berkaitan dengan masalah yang kalian hadapi. Semoga kita semua itu bisa mengambil pelajaran dari masalah yang tiga teman kalian hadapi. Nah, berhubung kita juga sudah mau selesai sesi konseling kelompoknya, di sini kira-kira untuk pertemuan berikutnya itu kapan? Minggu depan hari Sabtu dan Oh iya, minggu depan ya. Jadi minggu depan nanti kita akan melihat perkembangan dari ketiga teman kalian ini dan akan membahas masalah dari kedua teman kalian yang belum sempat dibahas hari ini ya. Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum mengakhiri kegiatan konseling hari ini, Ibu mohon salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Oke, silakan aja ini. Karena akan kita berdoa dan cinta saya yang dari pekerjaan saya yang besar berdoa. Terima kasih. Terima kasih Najemi yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita tepuk tangan untuk terima kasih untuk anak-anak semua. Terima kasih untuk waktu dan kesediaan kalian mengikuti sesi konseling kita pada hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.